Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pengerjaan untuk soal di buku BIMS nomor P1710. Anggota kelompok kami di kelompok 7 yang pertama ada Diana Putri Ginardi nomor presensi 8, Dian Fitrianingsih nomor presensi 9, dan saya Isnau Fanawas nomor presensi 14. Kita mulai untuk di pengerjaannya. Yang pertama diketahui untuk saldo account balance masih untuk partnership per tanggal 1 Oktober 2011. Ada cash, account receivable, inventory, equipment, ROP1, accounts payable, notes payable, ROP capital dengan presentase kepemilikan 30%, tom capital 50%, dan vol capital sebesar 20%. Kita mulai untuk soalnya sendiri kita diminta untuk menyusun statement of partnership liquidation untuk periode 1 Oktober sampai dengan 30 November. Pertama di bulan Oktober kita menghitung untuk di saldo balance per 1 Oktober 2011. Cash dari soal sebesar 21.000, non-cash aset ini didapat dari perhitungan penjumlahan dari account receivable 63.000, inventory 120.000, equipment 150.000, dan ROP loan sebesar 15.000, sehingga hasilnya sebesar 348.000. Untuk liability sendiri didapat dari penjumlahan account payable 80.000 dan notes payable 50.000, sehingga didapatkan saldo 130.000. Untuk ROP capital sebesar 43.600, tom capital 150.000, dan vol capital 45.400. Untuk nomor 1 di bulan Oktober diketahui bahwa ROP dia membayarkan ROP loan dengan mengurangkan di saldo capital milik dia, sehingga untuk di sini ada write off dia ROP loan sebesar saldo ROP loan 15.000 ini, sehingga berkurang 15.000, dan dia langsung mengurangi di ROP capital juga sebesar 15.000. Selanjutnya di nomor 2 diketahui bahwa ada diterima pembayaran account receivable sebesar 40.000 dan ada saldo 4.000 dari account receivable itu diketahui bahwa dinyatakan sebagai uncollectible, sehingga untuk cash ini sebesar 40.000 itu dari penerimaan pembayaran yang 40.000. Untuk non cash asset yaitu 40.000 dari pembayaran tadi ditambah dengan yang uncollectible 4.000, sehingga non cash asetnya berkurang sebesar 44.000. Dari yang uncollectible yang write off tadi 4.000 tadi dialokasikan ke masing-masing partner. Yang pertama untuk ROP capital berarti perhitungannya 4.000 dikali 30%, hasilnya min 1.200. Tom capital 4.000 dikali 50%, hasilnya minus 2.000, dan vol capital itu berarti 4.000 dikali 20%, hasilnya minus 800. Selanjutnya di nomor 3 diketahui bahwa setengah dari saldo inventory itu terjual sebesar 50.000, sehingga di sini untuk sale of equipment kita menerima kas, sehingga kasnya bertambah sebesar 50.000. Lalu non cash asetnya berkurang sebesar 60.000. Ini didapat dari saldo inventory di awal tadi 120.000 dibagi 2 karena yang terjual adalah sebesar setengahnya. Karena perbedaan dari penerimaan kas dan saldo bukunya, kita mengurangkan selisihnya ini dialokasikan ke masing-masing partner, yaitu sebesar 10.000 tadi. Untuk ROP capital 30% berarti berkurang 3.000, untuk tom capital 10.000 dikali 50% sehingga berkurang 5.000, dan vol capital 10.000 dikali 20% besar 2.000. Selanjutnya di nomor 4. Di nomor 4 ini diketahui equipment dengan book value sebesar 55.000 terjual dengan harga 60.000, sehingga di sale of
equipment tadi kita menerima kas sehingga kasnya bertambah 60.000 dan untuk non cash asetnya berkurang 55.000 sebesar nilai buku yang terjual. Lalu ada keuntungan sebesar 60.000 dikurang 55.000 yaitu ada 5.000. 5.000 ini dialokasikan ke masing-masing partner menambah kapital masing-masing partner tersebut. Untuk Rob Capital berarti 5.000 dikali 30% yaitu 1.500. Untuk Tom Capital berarti dia 50% dikali 5.000 sehingga hasilnya 2.500 dan Val Capital dia 5.000 dikali 20% sehingga bertambah 1.000. Selanjutnya untuk nomor 5. Untuk nomor 5 ini diketahui bahwa partnership itu membayarkan bank note sebesar 50.000 dan juga membayarkan accrued interest sebesar 600. Sehingga di bank loan payment kita mengurangi liability sebesar 50.000 ini sebesar saldo notes payable yang 50.000 ini. Lalu untuk cashnya berkurang 50.000 ditambah interest yang tadi dibayarkan yaitu sebesar 600. Nah, 600 ini dialokasikan ke pengurangan masing-masing capital si partner. Untuk Rob berarti dia 600 dikali 30% sehingga hasilnya 1.180. Untuk Tom Capital berarti 600 dikali 50% sehingga hasilnya 300. Dan untuk Val Capital dia 600 dikali 20% sehingga minus 1.200. Kita lanjut untuk nomor 6. Nomor 6 diketahui bahwa seluruh accounts payable-nya terbayarkan. Maka untuk di sini di account payable payment kita cash berkurang sebesar 80.000 sesuai dengan saldo di tanggal 1 Oktober tadi. Lalu liabilities juga berkurang sebesar 80.000. Selanjutnya kita di nomor 7. Diketahui bahwa ada pembayaran liquidation expense sebesar 2.000 sehingga kasnya kita berkurang sebesar min 2.000. Lalu dari saldo 2.000 ini tadi dialokasikan ke pengurangan capital masing-masing partner. Untuk Rob Capital berarti 2.000 dikali 30% hasilnya min 600. Untuk Tom Capital min 2.000 dikali 50% hasilnya 1.000 dan untuk Val Capital 2.000 dikali 20% hasilnya 400. Sehingga didapatkan ada pre-distribution balance. Pre-distribution balance ini didapat dari penjumlahan aktivitas selama bulan Oktober dari tanggal 1 Oktober 2011 tadi dijumlahkan seluruhnya menghasilkan angka untuk cash sebesar 38.400, untuk non cash 174.000, untuk liabilities saldo 0 karena sudah terbayarkan semua account payable dan notes payable-nya. Untuk Rob Capital 25.120, Tom Capital 144.200 dan Val Capital sebesar 43.080. Selanjutnya di nomor 8 ini diketahui bahwa kecuali contingency fund yang sebesar 5.000, seluruh available cash ini didistribusikan ke partner pada akhir Oktober. Diketahui bahwa saldo kas di pre-distribution balance ini sebesar 38.400 dan ada kontingensi sebesar 5.000. Sehingga ada distribusi 33.400. 33.400 ini kita membuat schedule of safe payment untuk bulan Oktober. Diketahui untuk partners equity dari Rob Capital ini kita ambil dari saldo di pre-distribution balance. Didapatkan bahwa Rob Capital ada 25.120, Tom Capital 144.200 dan Val Capital 43.080. Possible loss-nya dari saldo di non cash asset yaitu ada 174.000 ini dialokasikan ke masing-masing partner, berarti Rob Capital dihitung dengan 174.000 dikali 30% hasilnya 52.200. Untuk Tom Capital 174.000 dikali 50% hasilnya 87.000 dan untuk Val Capital dia 174.000 dikali 20% sehingga hasilnya 34.800.
Lalu diketahui tadi ada contingency fund sebesar 5.000. Ada possible loss-nya berarti dialokasikan ke masing-masing partner juga. Berarti untuk crop capital dia 5.000 dikali 30%, hasilnya min 1.500. Untuk Tom capital dia 5.000 dikali 50%, hasilnya min 2.500. Dan untuk Val capital dia 5.000 dikali 20%, hasilnya 1.000. Lalu kita jumlahkan dari tadi possible loss-nya. Ini untuk crop capital berarti ada 25.120 dikurangi 52.200 dikurangi 1.500, hasilnya ada minus 28.580. Untuk term capital perhitungannya juga sama, penjumlahan dari possible loss tadi. Hasilnya untuk term capital 54.700. Untuk Val capital dia 7.280. Lalu dari ketiga partner ini diketahui bahwa yang bersaldo negatif ada Rob capital yang bersaldo negatif sebesar 28.580. Ini dialokasikan ke partner yang lain untuk possible loss-nya. Berarti possible loss untuk Rob ini tadi 28.580 dialokasikan ke Tom dan Val. Untuk Tom sendiri berarti perhitungannya dia 28.580 dikali dengan kepemilikan si Tom 50% dibagi persentase total di Tom dan Val yaitu 50% dan 20% yaitu 70%. Jadi hasilnya 20.414. Untuk Val dia berarti 28.580 dikali 20% persentase pemilik Val bagi total persentase 70%. Hasilnya ada 8.166. Lalu kita hitung setelah ada possible loss ini diketahui bahwa Tom 54.700 dikurangi 20.414, hasilnya saldonya 34.286. Untuk Val capital dia saldonya 886. Jadi kita lihat bahwa saldo di Val dia negatif, bahwa selanjutnya kita alokasikan ke possible loss-nya, kita alokasikan ke partner yang tersisa yang positif yaitu tinggal si Tom, sehingga si Tom ini berkurang sebesar saldo si minusnya si Val 886, sehingga didapatkan cash distribution-nya sebesar 33.400. Saldo 33.400 ini berarti kita distribusikan seluruhnya ke Tom capital, sehingga didapatlah saldo akhir 31 Oktober 2011 ini yang selanjutnya juga menjadi saldo awal di bulan November di 1 November 2011. Kita dapat bahwa diketahui bahwa cash-nya sebesar 5.000 karena ada contingency fund yang tidak dibagikan tadi. Untuk non-cash aset sebesar 174.000, untuk crop capital 25.120, untuk Tom capital ada 110.800 dari 144.200 dikurangi 33.400, dan untuk Val capital dia sebesar 43.080. Kita lanjut untuk aktivitas partnership di bulan November. Di nomor 9 diketahui bahwa ada sisa equipment itu terjual seharga 38.000, sehingga kita menambahkan cash sebesar 38.000. Selanjutnya untuk non-cash aset berarti berkurang sebesar sisa equipment yang belum terjual. Perhitungannya berarti dari saldo di bulan Oktober yang awal tadi itu ada sebesar 150.000, lalu dikurangi dengan penjualan di bulan Oktober yang 55.000 ini, sehingga tersisa saldonya 95.000. Selanjutnya karena ada selisih dari book value non-cash asset yang equipment tadi dan cash yang 38.000, maka selisihnya yang sebesar 57.000 dialokasikan ke masing-masing partner, yaitu untuk Rob capital berarti dia 57.000
dikali dengan kepemilikannya sebesar 30%, hasilnya 17.100. Untuk Tom Capital, dia berarti 57.000 dikali 50% sehingga minus 28.500. Dan untuk Val Capital, dia 11.400 didapat dari 57.000 dikali 20%. Selanjutnya, untuk nomor 10, di bulan November diketahui bahwa Val menerima inventory dengan book value sebesar 20.000 dan fair value sebesar 10.000 sebagai payment dari capital balance-nya dia, dan the rest of inventory sisa dari yang masih tersisa dia di write off. Sehingga ini untuk inventory to Val, ya untuk book value-nya tadi diketahui bahwa 20.000, jadi 20.000 ini. Lalu diketahui bahwa fair value-nya itu 10.000, jadi sisanya yang 10.000 ini karena terjual sebesar fair value-nya 10.000, kita alokasikan ke masing-masing partner. Untuk crop capital berarti dia 3.000 dikali 10.000 dikali 30%, hasilnya 3.000. Untuk Tom dia 10.000 dikali 50%, hasilnya 5.000. Dan untuk Val dia ada 10.000 dikali 20%, hasilnya 2.000. Lalu untuk tadi kan, sisanya 10.000 ini menjadi pengurangan di Val Capital. Jadi Val Capital itu berkurang sebesar 10.000 ditambah dengan alokasi yang perbedaan di fair value tadi yang 2.000, sehingga Val Capitalnya ini berkurang sebesar 10.000 ditambah 2.000 sehingga min 12.000. Selanjutnya ada account receivable sebesar 10.000 itu diterima pembayarannya. Oh ya, tadi kan ada write off sebelum dimasuk ke nomor 11 tadi, ada write off inventory sebesar sisa yang masih ada di partnership tadi, yaitu di sini pengurangannya ada min 40.000 didapat dari inventory saldo di 1 Oktober itu ada 120.000, lalu dikurangi dengan sale of inventory 60.000 di bulan Oktober, dan inventory yang diberikan ke Val sebesar 20.000 tadi, sehingga sisa inventory yang di write off itu sebesar 40.000. 40.000 ini kita alokasikan ke masing-masing partner. Ada Rob Capital sebesar 30%, Tom Capital 50%, dan Val Capital 20%, sehingga untuk Rob dia minus 12.000, untuk Tom minus 20.000, dan untuk Val dia min 8.000. Selanjutnya kita berlanjut ke nomor yang 11 tadi. Account receivable yang sebesar 10.000 itu diterima pembayarannya. 10.000 berarti kita menambah cash sebesar 10.000 dan non-cash aset berkurang sebesar 10.000. Selanjutnya diketahui bahwa di nomor 11 ini bahwa sisa dari receivable itu di write off, sehingga kita ada write off di account receivable sebesar sisanya ini 9.000 didapat dari saldo di awal di bulan Oktober ini tadi ada 63.000, lalu dikurangi dengan collected AR di bulan Oktober sebesar 44.000, lalu ada dikurangi dengan AR collected yang 10.000 sehingga sisanya ada 9.000. 9.000 ini dialokasikan ke masing-masing partner sesuai proporsi presentasenya, sehingga untuk Rob Capital jadi berkurang sebesar min 2.700, untuk Tom Capital min 4.500, dan untuk Val Capital dia min 1.800. Selanjutnya diketahui bahwa di nomor 12 bahwa ada pembayaran liquidation expense sebesar 800, sehingga di sini di liquidation expense kita mengurangkan kas sebesar 800 dan dialokasikan 800 tadi sebagai pengurangan di masing-masing capital partner, yaitu untuk Rob
berarti 30% dikali 800, 240 hasilnya. Untuk tom 800 dikali 50% hasilnya 400, dan untuk val dia 800 dikali 20% sehingga hasilnya 160.000. Selanjutnya untuk nomor 13 yang terakhir, diketahui bahwa untuk remaining cash dia termasuk dengan contingency fund itu didistribusikan kepada partner. Jadi ada di distribution sebelumnya di pre-distribution balance, berarti kita jumlahkan di saldo selama di aktivitas selama bulan November ini dari tanggal 1 November 2011 menghasilkan angka 52.200. Untuk saldo non cash asetnya dia 0, liabilitiesnya juga 0, rob capital 9.920, tom capital 52.400, dan val capital 9.720. Di saldo di pre-distribution balance capitalnya ini, selanjutnya kita akan menyusun di schedule of safe payment, sehingga di sini diketahui partners equity sesuai di schedule tadi, min 9.920, tom 52.400, dan val 9.720. Diketahui dari ketiga partner ini ada satu rob capital yang bersaldo negatif, sehingga kita alokasikan di possible loss. Si rob 9.920 dialokasikan ke partner yang menanggung partner. Sisanya ada tom dan val, sehingga tom ini perhitungannya ada 9.920 dikali kepemilikannya yang 50% dibagi dengan total kepemilikan tom dan val yang menanggung tadi 50 tambah 20% sehingga 70%, hasilnya 7.086. Untuk val capital berarti perhitungannya sama, hanya saja yang presentasinya berbeda, berarti 9.920 dikali 20% per 70%, hasilnya min 2.834. Sehingga didapatkan untuk cash distribution-nya tom 52.400 dikurangi 7.086, dan val dia 9.720 dikurangi 2.834, hasilnya 6.886. Sehingga ini didapat cash distribution-nya tadi sesuai di schedule of safe payment menerima 45.314 dan 6.886 di bulan November. Dapat dilihat bahwa saldo di sini sama dengan saldo pembagian possible loss di rob. Untuk pengerjaan di nomor P1710 ini telah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.